Oke, terima kasih banyak atas teman-teman dari Indo Relawan, dan dari warga bantu warga, terus pemimpin ID atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk malam ini, malam yang sangat, cerah dan sangat energetik ya. Kita tuh malam ini, sebenarnya aku lebih pengen sharing aja sih ya, itu mengenai apa-apa aja sih yang mesti, kalian tuh perlu tahu mengenai COVID pandemic dan, COVID-19 pandemic ini. Dan, health protokolnya tuh apa aja gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, next. Nah, mungkin kalian udah pada tahu ya mengenai, apa sih COVID-19 itu. Nah, sebenarnya tuh COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 itu adalah, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yaitu, SARS-CoV-2 yang pertama kali, dilaporkan tuh di Tiongkok, di Wuhan, tanggal 31 Desember 2019. Jadi sebenarnya, coronavirus tuh udah lama adanya, si wujud coronavirus itu, cuman ini yang jenis barunya, gitu ya. Dan itu memang baru ditemukan di tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Oke, lanjut. Nah, ini adalah statistik COVID-19 di Indonesia, ini tadi baru aku update, jadi ini per tanggal 16 Juli, ya. Hari ini yang terkonfirmasi itu ada 54.000 kasus, terus kasus aktifnya yang masih, berjalan itu ada 24.000 kasus, yang sembuhnya ada 28.000 dan yang meninggal terlapor ada 1.200-an orang, ya. Untuk data vaksinasinya yang vaksin yang dosis 1 udah ada 40 juta, yang vaksin yang lengkap yang kedua ada 15 juta, gitu. Oke, lanjut. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang belum ngerti apa ini variant of interest. Jadi kan kalau misalkan, mungkin kalian udah pada tahu ya bahwa, pernah dengar lah gitu, oh COVID itu mutasi, oh ada varian baru, varian ini, varian itu. Apa sih itu sebenarnya? Apa sih yang dimaksud dengan, variasi? Jadi, COVID-19 itu kan adalah sebuah, virus ya. Nah, kadang tuh dia bermutasi atau berubah-ubah, tapi sebenarnya berubahnya tuh nggak banyak, makanya, kita sebutnya adalah variasi. Nah, itu tuh kita bagi menjadi 2. Ada yang namanya, variant of interest, ada namanya variant of concern, gitu ya. Bedanya apa? Nah, kalau yang kalian bisa lihat sekarang ini adalah jenis-jenis yang namanya variant of interest. Nah, jadi ini adalah variasi-variasi dari COVID-19, dengan genetik yang spesifik gitu ya. Nah, dia tuh dihubungkan, itu diduga bisa, apa namanya, dia berikatan dengan reseptor dalam tubuh. Jadi kan dia berikatan dengan reseptor tubuh ya, gitu, dia nularin manusia, terus dia berikatan tuh. Nah, itu tuh kadang ada sedikit perubahan. Terus dia bisa, diduga menetralkan antibodi yang ada dari tubuh kita. Itu yang bisa didapat dari pernah keinfeksi sebelumnya, atau mungkin yang sudah antibodi yang kita dapat dari vaksinasi. Terus dia diduga juga bisa menurunkan, efikasi. Efikasi itu adalah harusnya kan dia ampuh gitu ya, kalau dia efikasinya tinggi berarti dia ampuh. Nah, kalau ini tuh kayak jadi turun gitu. Terus dia juga bisa meningkatkan, kemungkinan jadi semakin, apa namanya, semakin nularin. Nah, yang saat ini masuk ke variant of interest itu ada yang varian Eta, ada yang, varian Iota, ada varian Kappa, dan ada varian Lambda. Nah, yang paling terakhir nih di-discover, ditemuin tuh yang varian Lambda, itu yang dari Peru. Kemudian lanjut, nah, yang berikutnya ini adalah namanya variant of concern. Jadi, nah, variant of concern ini tuh sudah terbukti, memang dia itu bisa meningkatkan, penularan, terus kalau misalkan orangnya ketularan, itu gejalanya bisa jadi lebih berat, terus dia memang sudah terbukti bisa, menurunkan, atau dia lebih bisa menetralkan si antibodi yang tidak kita dapat, gitu. Jadi makanya ada beberapa orang yang, "Aku tuh udah pernah COVID dulu waktu awal-awal, kok sekarang kena lagi?" Gitu. Karena antibodinya itu, ternyata untuk varian-varian itu tuh dia mampu untuk menetralkan itu. Nah,
Terus dia juga bisa menurunkan efektivitas dari, pengobatan atau vaksin yang sebelumnya dia dapat gitu, dan dia juga bisa menyebabkan, kurang gitu loh terdeteksi. Jadi itu kayak emang gimana ya, agak lebih tricky. Nah, varian-variannya itu tuh ada 4 yang masuk ke variant of concern. Yang pertama tuh Alpha. Alpha tuh yang waktu itu dari Inggris, namanya B117 Alpha. Yang kedua itu ada varian Beta, itu yang dari Afrika Selatan. Nah, yang ketiga itu ada varian Gamma. Varian Gamma itu yang dari Brazil. Nah, yang terakhir ini, yang varian Delta, yang dari India. Nah, eee, kalau misalkan kita lihat dari tabel ini, nih, yang varian Delta ya, dia itu sampai dimerahin tuh, 97% lebih, menularkan dibandingin dengan yang bukan VOC. Ini VOC yang variant of concern ya maksudnya. Nah, terus si varian Delta itu memang sekitar 40% sampai 60% lebih menularkan dibanding variasi yang si Alpha itu. Padahal waktu pas Alpha baru pertama kali di-discover aja dia kan sudah, sekitar 2 kali lipat ya dari, varian yang sebelumnya, dan ternyata ini lebih menularkan lagi. Nah, cuma untuk keparahannya itu memang belum ada data yang pasti gitu kan, apa namanya, sampai ke menyebabkan kematian. Nah, untuk seberapa parah pasien sampai masuk rumah sakit, itu sudah ada buktinya bahwa dia itu 2 kali lebih beresiko, kalau orang yang kena, varian Delta tuh 2 kali lebih beresiko masuk rumah sakit dibandingin varian yang si Alpha itu, dibandingin yang variannya Inggris, gitu. Dan dia, emang, minimal impact dari vaksin. Jadi kayak, ya itu, karena dia kan bisa menetralisir ya, terbukti bisa menetralisir gitu. Jadi, eee, tetap jadi makanya kemarin kan sempet ya ada agak-agak heboh lah gitu, seberapa efektif sih vaksin bisa, menangkal varian Delta itu, dan ternyata memang dia memiliki kekuatan untuk itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, gimana sih cara penularan Covid? Nah, memang kan, seperti yang tadi udah dibahas, nah varian Delta itu kan lebih mudah nular ya, sekitar 60%, 40 sampai 60% dibandingin varian Alpha yang Inggris tadi. Nah, hal ini dikarenakan emang ada beberapa mutasi dari protein yang memungkinkan si virus itu menembus dan menginfeksi, sel-sel yang sehat. Nah, jadi ternyata kalau misalkan, 60% tuh kira-kira berapa ya? Jadi 60% tuh kira-kira mungkin dia bisa menularkan sekitar 5 sampai 8 orang lainnya gitu, sedangkan waktu pas yang awal dulu tuh kan kayak 1 orang tuh nularinnya cuma 2 gitu. Nah, sebenarnya macam-macam penularannya tuh gimana? Nah, penularannya sebenarnya kurang lebih tuh masih sama aja dibandingin yang, dulu-dulu. Jadi yang pertama itu kontak dengan transmisi, atau tetesan atau droplet. Jadi kayak orang kalau ngomong kan kadang suka hujan lokal ya, nah dari situ. Nah, itu dapat terjadi akibat, kontak langsung atau nggak langsung. Terus, paparan melalui sekresi atau yang kita keluarkan dari liur atau tetesan pernafasan. Jadi hati-hati tuh ya. Nah, atau yang dikeluarkan dari batuk, bersin, bicara, atau nyanyi, ya. Nah, penularan tetesan pernafasan ini, bisa terjadi dalam kontak yang dekat 1 meter gitu, makanya kan ada yang namanya physical distancing ya. Nah, terus yang kedua nih ada transmisi melalui udara. Jadi, virus tuh kan kecil banget ya. Kadang kalau misalkan nih, eee, ada orang, kamu ngelihat asap lah gitu ya, entah orang bakar sampah atau segala macam kan, itu asapnya ngawang-ngawang ya. Nah, virus tuh lebih kecil lagi dari itu, makanya itu aja bisa ngawang, apalagi si, virus ini, gitu. Jadi dia tuh, dia mungkin nggak jauh ya, cuman tuh dia bisa melayang-layang lah di udara sampai, beberapa jangka waktu yang lama, jangka waktu tertentu lah, gitu kan. Nah, eee, jadi kadang kalau misalkan orang ngomong gitu kan, ada percikan dan mungkin percikannya itu halus ya, kadang kan kalau hujan lokal kan langsung kelihatan tuh, oh itu dia hujan lokal, gitu kan. Nah,
Kalau ini tuh yang percikannya halus, kita nggak bisa lihat, itu kadang ada yang masih suka melayang-layang. Nah, kalau ada orang yang lewat, terus dia menghirup, nah itu bisa ketularan. Nah, cuman yang kemarin sempat heboh tuh kan, yang saya sempat baca itu yang katanya dari CCTV yang di Australia. Jadi ketika ada orang ketularan ternyata varian Delta tuh ternyata pas di-tracing, ketemunya tuh cuma melalui papasan. Nah, itu yang kita masih belum tahu, apakah benar dari papasan itu doang, katanya kan cuma 15 detik ya. Itu yang masih belum bisa dibuktikan, apakah purely hanya karena itu doang atau ada yang lainnya juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, transmisi atau vomit. Jadi kayak tetesan individu yang dikeluarkan individu yang terinfeksi, yang mencemari permukaan, ya. Jadi, tetesan tuh menciptakan namanya fomites, jadi dia permukaan yang terkontaminasi. Nah, itu bisa terjadi secara tidak langsung, dengan menyentuh permukaan atau benda yang, terkontaminasi, terus diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Jadi misalkan, dia habis ngomong apa gitu kan, terus kita misalkan lagi pegang gagang pintu lah, orang lagi bersin, habis itu megang gagang pintu, orangnya Covid gitu kan. Terus ada orang lagi sehat, megang gagang pintu itu, terus dia garuk-garuk hidung, atau misalkan garuk-garuk mata, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa kemungkinan ketularan orangnya, gitu ya. Kemudian lanjut. Oke, jadi ini definisi kasusnya, COVID-19 ya, ini agak-agak buram ya, ini aku bacain ya. Jadi tuh kita membagi dalam 3, apa namanya, 3 kriteria gitu kan. Yang pertama ada suspek, yang kedua ada probable, yang ketiga adalah terkonfirmasi. Kadang tuh suka bingung nih bagian suspek sama probable, kalau terkonfirmasi kan udah jelas ya, jadi karena misalkan orang tes swab PCR gitu kan positif, atau misalkan antigen tapi ternyata memenuhi, kriteria gitu ya. Nah, kalau suspek tuh apa? Nah, suspek itu dia seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan epidemiologi. Jadi kriteria klinisnya itu dia ada demam dan batuk, atau misalkan kondisi akut 3 atau lebih tanda dari gejala-gejala, ada demam, ada batuk, lemes, sakit kepala, mialgia. Mialgia tuh nyeri otot ya, terus nyeri tenggorokan, terus pilek, sesak, terus anoreksia tuh maksudnya, nggak mau makan, malas makan gitu ya, atau muntah, atau diare, atau, perubahan kesadaran. Jadi perubahan kesadaran tuh bukan berarti pingsan doang ya, pingsan doang, atau mungkin dibangunin nggak bangun-bangun. Jadi penurunan kesadaran itu termasuk bingung. Kadang kan orang ada yang kita tahu ya, ini orang kok kayak aneh ya, kok kayak linglung ya, ini orang kayak bingung ya, itu udah termasuk penurunan kesadaran, atau ngomongnya ngelantur, itu juga termasuk penurunan kesadaran. Dan kriteria epidemiologis, ya, kriteria epidemiologis itu dia bertempat tinggal atau bekerja di daerah dengan resiko tinggi penularan virus. Kapan aja dalam 14 terakhir. Nah, kalau misalkan di Jakarta sih udah otomatis ya. Jabodetabek tuh udah pasti dia masuk kriteria epidemiologis gitu. Nah, kalau untuk daerah Jawa, ada beberapa yang masih belum merah ya, tapi rata-rata udah banyak yang merah. Jadi itu masuk ke dalam kriteria epidemiologis. Ya. Terus dia bertempat tinggal atau bepergian ke satu daerah dengan transmisi komunitas kapan aja dalam 14 hari ke belakangnya, atau bekerja di layanan kesehatan apapun, termasuk fasilitas kesehatan atau dalam komunitas apa saja. Jadi itu kalau orang yang kerja di rumah sakit, atau orang yang kerja di puskesmas, di klinik, dan lain sebagainya itu tetap masuk. Ya, itu tadi yang A. Nah, yang B itu adalah pasien dengan penyakit pernafasan akut yang berat. Ya, contohnya dia infeksi saluran pernafasan akut, dia ada demam juga. Nah, demamnya tuh di atas 38. Terus dia batuk, dan dia tuh keluhannya tuh ada dari 10 hari ke belakang, dan dia perlu rawat inap. Ya, kalau misalkan belum rawat inap berarti dia masih belum masuk ke penyakit pernafasan akut yang berat. Nah, terus yang C, seseorang yang tidak ada gejala apa-apa, nggak masuk
nggak masuk apa namanya kriteria yang tadi udah disebutin, tapi SARS-CoV antigen RDT-nya tuh positif, itu tetap disuspekin, ya curiga. Nah, kemudian yang sebelahnya nih yang kuning, itu tuh probable. Nah, probable itu pasien-pasien yang memenuhi kriteria klinis dan merupakan kontak dari kasus probable atau konfirmasi, ya. Terus kasus suspek dengan pencitraan toraks itu maksudnya ronsen atau CT scan yang menunjukkan sugestif ke arah COVID, gitu. Terus seseorang yang anosmia nih, orang yang nggak bisa merasakan bembau gitu kan, atau ageusia. Ageusia tuh nggak bisa ngerasain sesuatu, entah makanan, entah minuman, pokoknya indera perasaannya itu yang hilang. Baru-baru ini tanpa ada penyebab lain yang teridentifikasi. Contoh penyebab lain tuh misalkan ya, orangnya emang lagi pilek berat, nggak bisa cium gitu kan. Cuma kan biasanya kalau gitu tuh sebenarnya masih kecium tapi dikit, atau mungkin kerusakan syaraf pada indera penciumannya, misalkan karena habis kecelakaan. Nah itu kan jelas ya, oh ya emang nggak bisa cium bau, syarafnya rusak kan habis kecelakaan. Nah ini tuh nggak ada apa-apa, tahu-tahu kok nggak bisa cium bau ya, terus tuh kok makanan nggak ada rasa ya, itu juga perlu masuk ke dalam kategori probable. Terus yang ketiga adalah kematian yang tidak bisa dijelaskan sebaliknya pada orang dewasa dengan gangguan pernafasan sebelum dia meninggal dan merupakan kontak dari kasus probable atau terkonfirmasi atau terkait sama si klaster COVID-19 ini. Nah, yang terakhir nih seseorang dengan NAAT positif. NAAT positif itu maksudnya tes PCR. Terus seseorang dengan antigen SARS-CoV atau antigen COVID yang positif, terus dia masuk memenuhi kriteria definisi kasus dari probable atau suspek. Yang ketiga, yang C, itu adalah dia asimptomatis, tapi antigennya positif, dan mereka adalah kontak juga dengan kasus probable atau si konfirmasi, seperti itu. Lanjut ya. Nah, gejalanya tuh apa aja? Jadi gejalanya tuh variatif banget, ya. Variatif bangetnya tuh sampai kayak kadang orang, beneran nggak sih COVID gitu loh, ya. Yang pertama itu adalah tanpa gejala. Jadi ini adalah merupakan kondisi yang paling ringan. Jadi dia tidak ditemukan gejala sama sekali. Nah, biasanya orang-orang OTG, kita sebutnya tuh OTG, kalau ketahuan konfirmasi positif tuh biasanya nggak sengaja. Biasanya mungkin dia kena tracing gitu loh. Jadi mungkin siapanya nih ada yang kena gitu kan. Akhirnya ditelusuri, oh kontak eratnya adalah si ini, si ini, si ini. Terus akhirnya sekitarnya dicek, loh ternyata positif. Nah, itu adalah OTG, ya. Nah, kalau gejala ringan itu dia ada gejalanya, tapi tidak ada bukti radang paru. Jadi pneumonia itu bahasa lainnya adalah radang paru. Jadi tidak ada bukti ketemunya adalah radang paru, virus atau hipoksia itu kurang oksigen. Jadi gejala yang mungkin muncul, yang biasanya muncul itu ada demam, ada batuk, terus ada kelelahan, terus nggak mau makan, terus nafas rasa pendek-pendek, terus ada nyeri-nyeri otot. Itu tuh yang biasanya suka muncul. Biasanya orang udah curiga nih, ih kok tiba-tiba aku demam ya, gitu kan. Biasanya tuh udah mulai cek tuh. Terus ada gejala yang nggak spesifik, ini tuh agak agak jarang gitu ya. Bukan jarang banget sih, maksudnya lumayan sering, tapi dibandingin gejala yang tadi udah disebut itu ini lebih jarang. Itu ada sakit tenggorokan, terus hidung tersumbat, terus nyeri kepala, terus diare, ya. Terus ada mual muntah. Pesan sebelah. Terus ada rasa penciuman itu ada hilang rasa pengecapan. Jadi dia memakan tuh nggak ada rasanya, ya. Yang mungkin muncul dari sebelum gejala-gejala yang lain, gitu ya. Terus tapi kadang pada orang-orang yang mungkin lansia atau mungkin orang-orang dengan imunokompromis. Imunokompromis itu dia masuk ke dalam orang-orang yang imunitasnya lemah, ya.
orang-orang yang ada komorbid, emang orang yang lansia, atau mungkin orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang memang membuat imunitasnya menjadi menurun, ya. Itu gejalanya, ya sama sih, bisa lemes, terus bisa sampai ke penurunan kesadaran, terus mobilitas menurun, jadi orangnya cenderung, apa ya, mungkin rebahan aja gitu, pokoknya ya agak-agak kurang lah, biasanya energik jadi kurang. Terus dia diare, terus hilangnya nafsu makan, terus delirium. Delirium tuh apa ya, dia kalau ngomong tuh, eee, ngaco gitu, kayak tiba-tiba ngomong apa gitu, tapi pasiennya tuh nggak sadar kalau dia ngomong kayak gitu, terus nggak nyambung lah, kurang lebihnya kayak gitu. Dan mungkin dia tidak ada demam, mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, terus gejala sedang. Nah, itu kita 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 bagi nih antara memang pasiennya itu remaja atau dewasa, sama pasien yang, anak-anak, ya. Kalau misalkan pasiennya itu remaja atau dewasa, itu biasanya dia memang ada tanda klinisnya, sesuai dengan radang paru. Jadi dia memang ada demam, terus, ada batuknya, ada seseknya, terus nafasnya cepat. Tapi dia nggak masuk masuk ke kategori pneumonia berat ya, gitu kan. Dia, kadar saturasi oksigennya tuh kurang lebih di 93, 90-an gitu, pada udara bebas. Udara bebas tuh ini kita kita napas biasa kayak gini ya. Terus kalau misalkan pada pasien yang anak, itu dia, ada tanda-tanda radang parunya ada gitu loh, nggak berat tapi ya. Jadi kayak batuk, susah napas, atau napasnya tuh cepet. Atau kalau misalkan napas tuh ada tarikan dinding dada. Jadi tarikan dinding dada tuh contohnya kalau napas tuh kadang di bawah leher nih, kan ada tulang ya, ada cekungan. Justru dia napasnya ini tuh ikutan cekung gitu. Atau misalkan ketika nafas, tulang iganya tuh agak kesedot naik. Nah, itu tuh ada namanya tarikan dinding dada gitu. Nah, terus kriteria nafas cepat tuh, apa aja? Nah, jadi kalau anak itu dia tergantung sama umurnya si anak itu, anaknya berapa. Kalau misalkan anaknya umurnya di bawah 2 bulan, nah dia tuh nafasnya kalau lebih dari 60 kali, itu baru kita bilang, dia nafasnya cepat. Kalau usia 2 sampai 11 bulan, itu kita masih oke sampai 50 kali per menit. Kalau usia 1 sampai 5 tahun, kita perlu waspada kalau di atas 40 kali per menit. Kalau di atas 5 tahun, itu, kita mesti curiga kalau di atas, 30 kali per menit, ya. Kalau dewasa, kita curiga di atas 20. Jadi memang semakin tingginya usia, sampai ke dewasa, itu emang, secara, apa namanya, secara alamiah, nafasnya tuh emang semakin pelan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada anak umur 2 tahun, kok nafasnya 55 kali gitu ya, misalkan kita hitungin ya, kan ada ngitungnya tuh biasanya kita pakai, bisa pakai stopwatch atau pakai jam yang ada jarumnya, kan kadang ada jam yang nggak ada jarumnya kan. Nah, terus ini anak umurnya masih baru nih, bayi gitu kan, baru lahir, kok napasnya 50 kali per menit, berarti ya udah nggak usah panik, karena dia memang masih bayi baru lahir. Tapi kalau ternyata anak umur 3 tahun, nafasnya 50 kali, nah itu mesti waspada. Oke, lanjut. Nah, terus gejala berat. Nah, kalau gejala berat ini, sebenarnya kalau misalkan gejala sedang aja pun itu udah sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi seharusnya, sewajarnya kalian tuh tidak perlu, sampai ke tahap ini gitu, karena idealnya tahap ini pasiennya tuh udah di rumah sakit dari sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan pada remaja atau dewasa itu, dia nafasnya udah lebih cepat lagi. Dia sampai ke 30 menit, 30 kali per menit, sorry. Terus dia kelihatan banget dia tuh susah gitu loh nafasnya. Terus kadar oksigennya tuh udah kurang dari 93. Kalau yang tadi dia masih antara 20 sampai 30, terus kadar, oksigennya itu masih di atas 93. Kalau yang udah berat itu udah kurang dari 93. Cara ngitungnya tuh kalau misalkan kalian tahu namanya pulse oximeter, yang kayak kecil gitu, yang buat ditaruh di jempol atau enggak jari jari telunjuk. Nah, itu adalah alatnya yang untuk mengukur, saturasi atau kadar oksigen dalam darah. Itu yang mungkin bisa kalian miliki di rumah, gitu kan. Nah, kalau anak-anak, itu sama kayak tadi, ada tanda-tanda radang paru, terus ditambah dengan
sianosis sentral atau, saturasi oksigennya kurang dari 93%. Jadi sianosis itu kebiruan. Jadi itu kan anak kan harusnya, eee, pink, merona gitu ya, nggak pucet lah gitu. Nah, kalau sianosis itu dia warnanya tuh pucet, pucetnya tuh tapi lebih ke biru ungu gitu loh, kayak emang emang dia tuh nafasnya susah gitu, jadi emang cenderung pucet lah gitu. Terus, ada distress pernafasan, jadi kayak nafasnya tuh cepet, terus grunting tuh kayak kayak apa ya, kayak resah gitu loh. Terus, tarikan dinding dada yang tadi, yang, misalkan, yang di bawah leher ini, atau enggak iganya, atau misalkan sela-sela iganya tuh, dia lebih kesedot lagi, gitu. Nah, yang perlu diwaspadai biasanya tuh orang lebih aware sama ini, dia udah nggak mau nyusu lagi, kok anaknya tiba-tiba malas nyusu ya, gitu kan. Terus letargi-letargi itu dia kayak kayak udah hampir nggak sadar gitu, semi-semi nggak sadar, atau emang penurunan kesadaran gitu ya. Jadi tuh emang biasanya, jelas sih kalau emang berat, atau pasiennya bisa kejang, si anak itu. Ini nafas cepatnya masih sesuai yang tadi ya, gitu. Kalau misalkan kritis ya ya udah itu emang udah berat banget gitu, Kak. Itu memang sudah, sebaiknya pasiennya udah ada di rumah sakit, udah persiapan masuk minimal masuk high care unit, ya. Kita lanjut yuk. Nah, ini tuh kurang lebih lah ya apa yang, terjadi gitu loh. Dia tuh bisa mengefek apa aja sih gitu ya. Jadi dia tuh bisa, menginvasi di paru-paru. Jadi di si contohnya tuh yang kayak nomor satu si virus SARS-CoV-nya itu, virus COVID-nya itu masuk, terus dia, mengaktifasi, imun-imun sel, terus akhirnya jadi banyak, dahak gitu ya. Jadi makanya kadang kan, kebanyakan memang sesak kalau misalkan di ronsen, kalau mungkin ada yang pernah ngelihat ronsenannya orang-orang COVID tuh paru-parunya tuh putih. Jadi itu memang banyak, dahaknya tuh ngumpul di situ. Nah, terus, dia bisa masuk ke apa namanya, jantung dan pembuluh darah. Jadi makanya kadang suka ada pembekuan darah, gitu kan. Terus dia bisa efek ke otak. Makanya kadang orang, beberapa yang udah berat atau ya kritis lah gitu tuh, ada yang bisa jadi kena stroke, terus ada yang jadi kejang, ada yang bingung gitu, atau otaknya jadi radang, radang otak tuh bisa. Terus dia bisa juga ke mata, ya. Mata tuh bisa jadi konjungtivitis. Konjungtivitis itu dia, matanya tuh merah, radang gitu loh, matanya. Itu bisa dari matanya atau dari kelopak matanya juga bisa gitu. Terus hidung, jadi hidung tuh makanya yang orang bisa nggak apa, nggak bisa cium bau. Nah, kayak gitu. Terus dia, bisa menginvasi ke hati atau liver, itu jadi dia, apa namanya, jadi dia tuh bisa mengakibatkan kerusakan pada si heparnya atau si hatinya. Terus dia bisa berefek ke ginjal juga, terus dia bisa menginvasi ke, usus atau pencernaan. Makanya banyak orang, ini orang COVID tapi kok ternyata ketahuannya karena diare gitu, karena memang si SARS-CoV itu tuh dia masuknya tuh ada satu namanya reseptor tuh namanya ACE atau kita sebutnya ACE. Nah, itu tuh sebenarnya ada di seluruh tubuh gitu kan. Cuma memang paling banyak di pernafasan dan juga ada di usus, makanya orang jadi bisa diare gitu. Ya, lanjut. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan kalau si orang itu ada yang terkonfirmasi positif? Yang jelas yang pertama, kita harus melakukan isolasi dan pemantauan. Jadi tuh pasiennya bed rest, rebahan aja udah istirahat. Hindari perpindahan pasien atau ruangan. Jadi jangan sampai tuh orang yang lagi isolasi tuh jalan-jalan kemana gitu. Meskipun satu rumah ya, terutama kalau misalkan orang lainnya tuh negatif. Jadi cuman orang ini aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang harus nunggu gitu ya, disarankan nungguin di ruangan yang terpisah. Terus isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimennya. Jadi kan ada orang kan di swab terus ternyata hasil 3 hari dan ternyata positif. Nah, dihitung 10 hari itu dari diambilnya gitu ya.
baik itu mau isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas publik ya, mau di rumah atau misalkan di Wisma Atlet atau misalkan di karantina di luar gitu kan yang misalkan, disiapkan oleh pemerintah. Terus pasien juga, dipantau ya oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kita biasa sebutnya puskesmas. Jadi makanya kalau misalkan ada orang nih COVID gitu kan, lapor puskesmas, seperti itu, ya. Terus habis itu kontrol ke FKTP atau puskesmas setelah 10 hari karantinanya selesai. Jadi sekalian nanti kita cek, pemantauan klinisnya tuh kayak gimana keadaannya. Yuk lanjut yuk. Nah, terus kalau misalkan ternyata emang kasusnya positif terus nggak gejala, OTG gitu ya, nggak ada gejala sama sekali, terus gimana? Jadi untuk si pasiennya selalu gunakan masker kalau misalkan keluar kamar, ya. Jadi sebenarnya kita nggak saranin ya untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, cuman kan kadang, kurang bisa dihindarkan gitu ya. Nah, misalkan maksudnya dia mau keluar kamar mandinya di luar dan emang apa namanya, bersamaan dengan anggota keluarga lainnya gitu ya, mau nggak mau ya kan. Jadi dia memang harus, keluar kamar. Terus cuci tangan dengan air mengalir dengan, sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Terus lakukan physical distancing, kalau bisa usahakan kamar tidurnya itu sendiri atau kepisah sama yang lainnya. Terus menerapkan etika batuk gitu kan, jadi kalau batuk pakai siku, ditutupin gitu ya. Terus, alat makan sama minum tuh segera dicuci sama air dan sabun, terus berjemur ya, berjemur supaya asupan vitamin D-nya tuh, dapat. Nah, berjemurnya itu sekitar 10 sampai 15 menit per hari. Nah, jam-jam yang disarankan itu tuh jam-jam yang mataharinya tuh tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin sekitar pagi sebelum jam matahari kan udah mulai terbit tuh mungkin jam sekitar setengah 7, jam 7 lah ya, tuh sampai ke sebelum jam 10 kalau pagi. Kalau sore itu setelah jam 3 sampai matahari, udah mulai terbenam gitu. Kenapa kok pagi-pagi dan sore-sore, padahal kan siang tuh mataharinya kan oke ya gitu kan, panas, terus bukannya vitamin D-nya banyak gitu. Iya, tapi masalahnya kalau siang-siang itu ada resiko yang lain gitu kan. Yang pertama, yang jelas kulit kalian tuh bisa terbakar. Karena jangan sampai kalian, vitamin D-nya dapet, tapi habis itu dapat luka bakar gitu kan. Dan memang meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit seperti itu, ya. Terus, kemudian pakaiannya kan kalian misalkan mandi nih, si pasien itu ganti baju atau mandi dan lain sebagainya, itu sebaiknya dimasukin ke dalam kantong plastik atau wadah tertutup dan terpisah gitu. Kalau misalkan ternyata mereka memiliki fasilitas punya ember yang udah diisi, jadi kayak pas setiap kali mandi bajunya taruh ember yang dikasih deterjen itu lebih bagus. Terus ukur dan catat suhu tubuhnya 2 kali sehari. Terus kalau misalkan dia punya ada alat saturasi oksigen yang tadi, itu juga dicek 2 kali sehari. Biasanya kita per 12 jam sih saraninnya. Jadi mungkin jam 7 pagi sama jam 7 malam gitu, terus dicatat. Jadi makanya nanti, nggak lupa gitu perkembangan penyakitnya Diajak bagaimana, kali ya ini teh. gitu. Terus kasih tahu informasi ke petugas pemantaunya kalau misalkan ternyata, ada misalnya si pasiennya itu ada suhunya tinggi kayak demam gitu di atas 38 derajat Celcius, seperti itu. Yuk lanjut, kemudian nah, terus kapan isolasi mandiri dilakukan? Karena kan suka ini jadi pertanyaan ya. Ini aku ambil dari, Rumah Sakit UI atau RSUI. Jadi apabila pasiennya terkonfirmasi positif pada pemeriksaan antigen atau PCR dengan atau tanpa gejala atau gejala ringan atau atas penilaian si dokternya, gitu ya. Terus kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan lagi nunggu hasil lab-nya. Jadi kalau kontak erat, meskipun belum ada hasilnya atau mungkin belum periksa, karena memang kan, kita ada rentang waktunya ya gitu kan, ya udah karantina dulu gitu kan, sampai nanti saatnya tes atau mungkin hasil tesnya keluar. Terus atau ketika seseorang mengalami, gejala batuk, pilek, terus indera penciumannya hilang, atau emang lagi nunggu hasil lab yang tadi. Terus setelah bepergian dari daerah dengan, tingkat kejadian COVID-19 yang tinggi. Jadi contohnya misalkan
Kalau sekarang kan yang kasus tingginya itu ya memang di Indonesia ya. Jadi misalkan dari Indonesia harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, yang di mana di kasus tersebut COVID-19-nya rendah, maka orang tersebut tuh harus dikarantina dulu di negara tujuannya. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ada tanda bahaya saat isolasi mandiri di rumah, yang kayak tadi tuh susah nafas atau ada nyeri di dada gitu, atau pingsan, atau mungkin wajahnya atau bibirnya biru, itu segera, telepon 119 ya. Itu, buat emergensinya dan segera bawa ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Lanjut, terus berapa lama isolasi mandiri di rumah? Nah, kalau misalkan, orang itu nggak ada gejala sama sekali, 10 hari. Ya. Terus kalau misalkan ini apa nih 10+3, jadi tuh kalau misalkan, pasiennya tuh, jadi hasil PCR 2 kali negatif atau minimal 10 hari setelah muncul gejala, ditambah 3 hari kalau bebas gejala. Jadi kalau misalkan ini gejalanya ringan, jadi 10 hari plus 3 hari udah nggak ada gejala lagi. Jadi intinya totalnya 13 hari lah minimal. Terus yang nomor 2 itu, kalau misalkan gejalanya lebih dari 10 hari, makanya isolasi tetap dilanjutin sampai gejalanya hilang, plus 3 hari lagi, kayak gitu, ya. Terus isolasi itu boleh dilakukan di rumah atau, fasilitas publik atau fasilitas yang lainnya, gitu kan. Sekarang kan ada yang beberapa yang memang swasta juga ada, gitu kan. Cuman kalau misalkan memang, pengen yang, apa namanya, kalau swasta kan soalnya mahal ya, biayanya tuh lumayan besar, jadi bisa juga yang disiapkan oleh pemerintah. Terus setelah melewati fase isolasinya selesai, itu harus lapor kontrol ke FKTP. Jadi bukan pasiennya yang, nentuin sendiri, "Oh, aku nih udah selesai nih 10 hari, aku udah bebas," tapi dia nggak lapor, itu juga nggak boleh, karena nanti nggak akan diakui, karena biasanya orang tuh minta, "Mana buktinya?" Gitu. Oke, lanjut. Terus apa yang harus dilakukan kalau orang serumahnya terinfeksi? Jadi bukan dia nih, tapi orang serumahnya gitu kan. Jadi anggota keluarga yang kontak erat yang terkonfirmasi positif sebaiknya memeriksakan diri. Ini sebaiknya gitu kan. Karena memang kalau satu rumah tuh udah pasti kita biasanya ini udah kontak erat sih gitu. Karena kan satu rumah ya, jadi eh, kemungkinan nggak kontak erat tuh kecil banget. Karena kan kontak erat itu definisinya dia ketemu sama orang itu 15 menit tuh diakumulasi. Jadi kalau misalkan, ketemu 5 menit, terus habis itu siang ketemu lagi 5 menit, sore ketemu lagi 5 menit, nah itu tuh udah termasuk kontak erat, gitu ya. Terus anggota keluarga pakai masker dan jaga jarak itu minimal 1 meter dari si pasiennya. Terus biasa cuci tangan pakai sabun, terus jangan sentuh area wajah kalau tidak yakin tangannya bersih, ya. Terus buka jendela untuk sirkulasi, terus sesering mungkin, bersihin daerah yang mungkin disentuh sama pasien, contohnya gagang pintu dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih alurnya kayak gini, ya. Jadi misalkan kita dari atas dulu ya. Misalkan pasien isolasi mandiri, dia nggak ada gejala, terus dia ke atas. Jadi kalau misalkan pada pasien tanpa gejala, terus udah selesai menyelesaikan isolasi mandiri, itu, bagi yang bisa melakukan swab, boleh. Tapi kalau misalkan, apa namanya, fasilitasnya kurang memadai, boleh beraktivitas seperti biasa, asalkan dia udah dapat keterangan boleh gitu kan dari FKTP-nya. Nah, kalau misalkan masih positif, dia bisa melanjutkan isolasi mandiri selama 10 hari tanpa gejala. Dulu tuh kayak gini, cuman untuk yang sekarang itu udah pokoknya udah 10 hari tuh dia udah nggak nularin. Jadi udah boleh aktivitas, asalkan dia kontrol. Ini balik lagi ya, asalkan dia kontrol nanti akan ikutin petunjuk sesuai, dokternya atau, siapa orang yang berwenang di sana yang bisa memutuskan, tenaga kesehatan bahwa, "Oke, ini dia udah selesai, oh dia belum." Ya, yang penting intinya kontrol aja dulu. Terus kalau misalkan dia isolasi mandiri, nggak ada gejala, terus tiba-tiba kalau timbul gejala, nah silahkan hubungin, apa namanya, petugas kesehatan di FKTP-nya atau di puskesmasnya. Supaya nanti dievaluasi lagi, ini gimana, ini, kalau misalnya terdapat gejala tuh
bisa nggak sih ini orang tuh di rumah atau memang harus ke rumah sakit, kayak gitu, ya. Nah, terus kalau misalkan, ternyata gejalanya ringan, ke bawah tuh, pasien dengan gejala ringan, kalau misalkan sudah menyelesaikan 10 hari, plus 3 hari bebas gejala, itu udah oke. Atau pasien bisa melakukan swab, disaranin RT-PCR, atau kalau misalkan fasilitasnya nggak memadai, itu boleh langsung aktivitas aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia PCR dan masih positif, boleh melanjutkan isolasi mandiri selama dia nggak ada gejala. Tapi balik lagi, intinya adalah kontrol dulu. Kalau misalkan lanjut PCR kah atau lanjut isolasi kah, itu tergantung petugas kesehatannya nanti menentukannya gimana. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata perburukan? Jadi misalkan lagi isolasi mandiri, terus perburukan, misalkan nafasnya jadi lebih dari 30 menit, terus, ini tapi tergantung usia yang tadi ya, kalau misalkan masih bayi yang baru lahir berarti di atas 30 menit dan lain sebagainya. Terus ternyata kadar oksigennya tuh kurang dari 93%. Terus ada tanda-tanda, yang tadi, penurunan kesadaran, terus jadi, apa namanya, kejang atau lain sebagainya, atau sesak berat, itu udah segera aja bawa ke rumah sakit, ya. Nggak usah melalui puskesmas, nggak usah melalui klinik, nggak usah melalui yang lain-lain, pokoknya langsung bawa ke IGD rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai. Oke, lanjut. Terus tata laksananya apa? Nah, kalau misalkan derajat sedang, itu kalian udah nggak usah pikirin lagi, pokoknya, rujuk aja ke fasilitas rumah sakit, yang memang, bisa menangani COVID-19 atau rumah sakit darurat, kan sekarang udah banyak, lalu diisolasi di sana. Terus untuk non farmakologisnya, intinya yang bisa dilakukan, ini maksudnya yang tata laksana yang non obatnya, itu adalah istirahat total, terus asupan kalorinya, makanannya, itu harus adekuat. Jadi kalau misalkan nggak mau makan mungkin bisa dibujuk, atau misalkan mau makan apa gitu ya. Terus, dikontrol elektrolitnya, elektrolit itu tuh kayak kadar ion-ion gitu kan. Jadi misalkan, eee, tubuh kan isinya tuh, butuh air dan butuh elektrolit ya gitu kan. Jadi, diperhatikan seperti itunya. Terus status hidrasi atau terapi cairan, jangan sampai orangnya tuh dehidrasi. Kalau nggak mau minum, diingetin minum dan lain sebagainya, sama terapi oksigen. Ya, jadi tuh pasien mulai butuh oksigen di derajat sedang. Oke, lanjut. Nah, terapi oksigen tuh ada banyak. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin mendapatkan akses oksigen di rumah, itu biasanya sih bisa sampai tahap, nasal kanul kebanyakan. Cuman sebenarnya bisa sampai, masker reservoir. Itu kalau kita lihat tuh yang sebelah kiri, yang nasal kanul, itu adalah yang dosisnya paling rendah, kalau yang paling kanan yang ventilator itu yang dosisnya paling tinggi. Jadi sebenarnya pemberian oksigen itu tuh ada dosisnya, karena sesuai dengan kebutuhannya. Tergantung kita targetnya apa, ya. Targetnya itu kan saturasinya bagus ya, di atas 94. Jadi pertama otomatis kita coba yang dosis rendah dulu. Nasal kanul itu kalau kalian lihat, mungkin sering kali ya pokoknya sering lah lihat gitu kan, pokoknya kayak cuma satu garis, terus nanti ada kayak cucukannya masuk ke dalam hidung, itu namanya nasal kanul. Nah, itu kita sebutnya aliran oksigen rendah, ya. Dia tuh biasanya untuk, rumah sakit reguler atau bisa untuk perawatan di rumah, ya. Terus kalau misalkan kalian ada yang pernah lihat tabung oksigen, itu kan ada tabung, terus nanti kan di atasnya kayak ada regulatornya, itu tuh kan bisa diatur. Nah, itu kecepatannya 1 sampai 6 doang. Jadi kalau misalkan masih sesak terus kalian naikin lebih dari 6, itu nggak akan efektif, ya. Terus yang kedua naik tingkat, kalau misalkan ternyata nggak berhasil, bisa pakai namanya sungkup ya, atau simple mask. Itu aliran oksigen sedang, itu bisa untuk di rumah atau di rumah sakit. Itu kalau aliran oksigennya dosisnya sekitar 5 sampai 10 liter per menit. Yang berikutnya adalah masker reservoir, jadi dia ada sungkupnya, terus dia ada kantongnya juga gitu ya. Itu oksigen aliran tinggi. Nah, itu biasanya untuk di rumah sakit aja.
Itu udah kalau pasiennya udah berat tuh biasanya udah pakainya itu. Nah, itu tuh maksimumnya sampai 15 liter per menit. Nah, terus yang berikutnya nih yang lagi lumayan baru disorot, itu adalah high flow nasal cannula. Jadi dia tuh, dia bentuknya tuh kayak yang gini juga gitu kan, tapi dia itu, beda fungsinya. Dia tuh memang untuk, oksigennya tuh alirannya tuh tinggi banget, gitu kan. Jadi ini untuk yang dalam sirkulasi udah gagal napas. Itu emang udah harus di rumah sakit dengan apa namanya, yang tinggi lah, dia rumah sakitnya itu udah harus bisa yang memiliki namanya, high care atau enggak intensive care atau intermediate care. Itu dia oksigennya bisa sampai 15 liter per menit, ya. Terus yang berikutnya ada CPAP, itu untuk khusus ventilasi tekanan positif. Dia tuh bisa untuk pasien yang udah, henti nafas, tuh dia bisa. Atau untuk mempertahankan, jalan nafas supaya tetap terbuka, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah ventilator. Ventilator itu jadi, ya nafas tuh mesinnya, ya. Jadi mesinnya ada yang pokoknya dia disambungin gitu ke alat, terus nanti dia kayak ada pompa gitu. Nah, itulah yang membuat dia nafas. Seperti itu. Itu kalau misalkan udah paling parah, gitu kan. Jadi biasanya dalam keadaan pasien dengan ventilator, itu memang pasiennya dibuat tidak sadar. Nah, cuman kadang beberapa rumah sakit itu tidak punya high flow nasal cannula atau CPAP gitu. Karena itu memang tergantung sih, tipe rumah sakitnya, terus rumah sakitnya itu di daerah mana, seperti itu. Jadi kadang mungkin habis dari yang ada kantongnya tuh langsung ke ventilator, karena balik lagi fasilitas rumah sakit di negara kita tuh masih belum rata dan memang, rumah sakit di Jakarta pun nggak semuanya ya, karena memang berjenjang kan, ada yang RSUD tipe D, ada yang tipe B, tipe C, tipe A, sampai rujukan nasional, kayak gitu. Lanjut. Nah, terus kan masalahnya, rumah sakit itu kan penuh ya. Rumah sakit itu penuh, terus beberapa orang mungkin cari akses tabung oksigen tuh sulit, ya. Terus gimana kalau misalkan ternyata nggak ada nih oksigennya, kita nggak dapat oksigen, terus kita masih belum dapat, rumah sakit. Nah, itu kita bisa, ada namanya teknik pronasi. Jadi intinya dia, tengkurap gitu loh. Dia tuh untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Ini hanya untuk kondisi darurat aja. Kalau misalkan kalian tidak bisa mendapatkan akses ke oksigen, ya. Jadi itu bisa tengkurap, jadi kayak bagian pinggangnya sama bagian, apa namanya, di kepala dan dada itu dikasih bantal, gitu kan, sama di perutnya. Nah, terus habis itu kan sekitar 30 menit sampai 2 jam ya. Habis itu rebahan ngadep kanan, apa sih, kayak tidur nyamping, itu 30 menit sampai 2 jam, habis itu duduk senderan, itu 30 menit sampai 2 jam, habis itu miring kiri. Nanti kalau udah gitu ulang lagi. Itu memang, terbukti bisa meningkatkan oksigenasi, cuman tidak sebagus dengan oksigen ya. Cuman ada beberapa, yang tidak disarankan. Yang tidak disarankan adalah ketika ada orang mengalami cedera di bagian kepala atau leher, terus riwayat operasi pada tulang dada, terus cedera atau kerapuhan pada tulang belakang, terus tekanan darahnya nggak stabil, sama kehamilan. Nah, kehamilan ini beberapa literatur ada yang membolehkan, tapi ini kan settingnya di rumah, anggapannya tidak ada tenaga medis yang, terlatih gitu kan ketika di rumah gitu kan. Jadi kami tidak menyarankan itu. Cuman kalau misalkan ternyata emang ibu hamil dibawa ke rumah sakit dan disarankan itu, karena memang ada literaturnya yang bisa membolehkan dan ada dokter kandungannya, ada bidannya yang mereka lebih ahli memantau mengenai kondisi ini, ya. Cuma sebisa mungkin kalau aksesnya memadai, ketika oksigen turun, segera bawa ke rumah sakit, ya. Lanjut. Terus ibu nyusuin gimana? Kadang suka jadi pertanyaan kan, jadi dilema. Ini kan orang harus isolasi mandiri, tapi gimana dia menyusuin? Tergantung ibunya. Ibunya boleh kok nyusuin, nggak apa-apa. Tapi yang penting sebelum nyusuin cuci tangan. Terus ibunya harus pakai masker. Maskernya yang disaranin pun masker bedah. Kalau misalkan bisa double mask lebih baik, ya. Terus kalau misalkan
ibunya lebih memilih untuk pumping juga nggak masalah, intinya kita support ibunya, ya. Kalau misalkan memang harus di-pumping, gunakanlah, pompa ASI milik sendiri, jangan minjem, ya. Kadang kan ada orang yang mungkin sekeluarga, ada yang mungkin lahirannya barengan gitu kan, "Oh, pinjem dong," gitu kan, nanti meningkatkan resiko ketularan. Terus, cuci tangan, terus, dibersihkan alat untuk pompanya sebelum dan sesudah, menyusui, gitu ya. Terus kalau misalkan, eee memang harus terpisah sama anaknya, misalkan memang kondisi ibunya tuh berat gitu kan, butuh perawatan. Itu juga boleh dibantu pompa atau misalkan, dibantu sufor aja juga nggak masalah, ya. Atau bisa dicarikan, ibu susu atau donor ASI gitu kan, tergantung dari, eee, keputusannya bagaimana. Intinya sih sebenarnya boleh-boleh aja. Tuh, lanjut. Nah, kalau ibu boleh nyusuin kalau memang ibu pengen gitu kan, itu kita balikin lagi ke ibunya. Yang penting ibunya pakai masker, cuci tangan, terus desinfeksi permukaan-permukaan. Terus ibu juga diharapkan mendapatkan dukungan untuk menyusui dengan aman. Jadi inisiasi menyusu dini, kalau bayi lahir itu langsung disusuin tuh nggak masalah, asalkan bayinya juga udah dibersihin dulu dan ibunya, pakai masker dan ibunya tuh sadar penuh, pokoknya kondisinya oke, ya. Terus boleh rawat gabung, tapi jaraknya tuh, 1 meter dan dikasih, kain. Dan kalau bisa memang, keadaan ibu dan anaknya tuh satu ruangan sendiri, jadi bukan, ada pasien lain di tempat lainnya gitu ya. Terus, kontak kulit dengan ibu itu boleh pada saat kondisi keduanya stabil, ya. Lanjut. Terus kenapa kok sekarang rumah sakit tuh banyak penuh? Mungkin ada yang pernah dengar namanya pertumbuhan eksponensial, ya. Jadi itu kenaikan jumlah kasus yang per harinya tuh memiliki faktor pengali, yang kurang lebihnya konstan atau mendekati konstan sepanjang interval waktu tertentu. Pertumbuhan eksponensial ini menunjukkan seiring dengan waktu jumlah kasus membludak tinggi. Jadi itu gampangnya gini, satu orang nularin 5 orang. Dari 5 orang itu ngeluarin 5, 5, 5, 5. Jadi kan ketularannya 25 yang terinfeksi. Terus dari 25 itu nularin 5, 5, 5, 5 lagi. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Makanya rumah sakit tuh sekarang tiba-tiba penuh banget kalau misalkan kalian ada yang ngelihat statistiknya itu kan kurvanya tuh tiba-tiba naik tajam gitu loh, nggak melandai gitu. Itulah akibat dari pertumbuhan eksponensial. Ya, lanjut. Ya udah pokoknya intinya kita mesti terapin 5M. Pasti kalian udah sering dengar kan 5M tuh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terus, nah, ini adalah jenis-jenis APD, ya. Ini, aku ambil dari, covid19.go.id, cuman memang dari mereka ini belum ada update terbaru sih mengenai ini, jadi memang aku masih ambil yang lama. Jadi tuh APD tingkat 1 itu masker bedah, terus, baju kerja, kayak misalkan kalau orang lagi pergi gitu kan, memang lagi bekerja ya pakai baju kerjanya dia, terus pakai sarung tangan sekali pakai. Nah, ini tuh untuk, kelompok kesehatan, dokter dan perawat, terus misalkan, orang-orang yang di triase di depan, misalkan satpam atau yang dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, ini adalah APD tingkat 2. Ya, ini tuh untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, laboran. Ini tuh cakupannya tuh di ruang perawatan pasien, ya. Itu tuh mencakup pelindung mata atau face shield juga nggak apa-apa, terus pakai masker bedah, terus pakai sarung tangan sekali pakai, penutup kepala, dan gaun. Jadi di luarnya pakai gaun lagi. Ini level 2. Kemudian selanjutnya ini adalah level 3. Nah, ini tuh yang pakai hazmat, yang kayak astronot, ya. Ini tuh, untuk cakupannya tuh daerah yang prosedural kayak operasi, terus pasien terduga konfirmasi positif, terus ruangannya memang kayak ruangan isolasi, terus ruangan yang menimbulkan aerosol, kayak di ICU dan segala macam, terus pengambilan, swab. Itu pakai face shield, pakai masker yang N95 atau setara N95,
pakai sarung tangan, pakai penutup kepala, terus pakai all cover gown, pakai hazmat dan aprons, pakai sepatu boots. Jadi kayak astronot. Kemudian, nah orang tuh kalau isolasi mandiri tuh ngapain sih gitu tuh? Mereka tuh boleh olahraga. Ini ada contoh-contohnya olahraga yang bisa mereka lakukan ketika mereka lagi isolasi mandiri. Ini bisa pakai peralatan yang mungkin ada di rumah si pasien itu. Jadi bisa pakai kursi, itu bisa jalan di tempat, bisa apa tuh yang kayak peregangan gitu kan. Terus bisa pegangan terus jinjit-jinjit atau misalkan angkat angkat lengan. Jadi emang olahraga ringan gitu. Lanjut. Nih ada lagi push up di dinding, itu ternyata bisa yang kalau pernah lihat tuh filmnya Mr. Bean dulu, nah itu tuh ternyata berguna. Terus bisa kakinya ke samping, atau sekedar duduk dan berdiri, gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah cara meningkatkan efektivitas dari masker. Sekarang kan yang sedang digalakkan itu adalah double masking ya. Maskernya tuh ganda, yang dalam tuh masker medis, yang luar tuh masker kain. Karena masker medis sendiri itu kan sebenarnya dia filtrasinya bagus, cuman dia tuh longgar, ya. Makanya kita saranin untuk di-double, double itu pakai masker kain, karena kan memang lebih ketat gitu kan. Terus ada caranya, sebenarnya cara-caranya tuh ada beberapa. Jadi kan misalkan masker bedah tuh kan ada ininya tuh, ada tulangannya. Nah, itu tuh dipadetin, terus bisa pakai brace. Brace tuh jadi tuh kan masker bedah tuh kan gede ya gitu kan. Jadi tuh ada dia tuh kayak apa sih namanya yang buat nutupin gitu. Jadi supaya tuh emang nempel gitu kan. Terus habis itu dicek napas tuh kanan kirinya tuh masih ada udara nggak gitu. Atau diikat pinggirnya, diikat terus nanti yang bagian menggembungnya dimasukin gitu. Jadi nanti memang fit ke mukanya. Yang tidak disarankan dilakukan adalah mengkombinasikan dua masker bedah. Itu tidak direkomendasikan karena sama-sama longgar. Yang kedua, kalau pakai KN95 tuh sebenarnya udah cukup. Mau KN95 atau KF94 itu tuh sebenarnya udah cukup. Jadi sebenarnya tidak perlu di cover lagi sama masker yang lain. Cuman pasti ada juga yang nanya, kok banyak sih kita lihat dokter, perawat, atau tenaga kesehatan tuh pakai masker di double, dalamnya 95, luarnya masker bedah. Itu tuh sebenarnya lebih ke APD itu kan sulit. Idealnya tuh N95 tuh dipakai 1 kali gitu kan. Cuman karena sulit dan mahal makanya kita me-reuse itu gitu kan. Kita pakai masker di luar yang lain gitu bukan untuk meningkatkan filtrasi tapi melindungi supaya si N95-nya itu nggak terlalu kotor sebenarnya gitu. Tapi apakah masuk rekomendasi CDC atau enggak ya sebenarnya enggak gitu. Lanjut. Ini contohnya vaksinasi kan. Kalau misalkan ini yang di kiri ya, itu tuh orang yang divaksin tuh yang kuning. Terus yang merah tuh terinfeksi, yang biru tuh ya orang biasa lah. Terus tiba-tiba ada satu orang terinfeksi tuh banyak banget yang bisa kena karena yang kebal cuma 3 orang. Nah, kalau kebanyakan orang divaksinasi, itu kan yang belum divaksin itu ada 3, yang kuning udah divaksinasi udah banyak, yang menularkan penyakit itu cuma 1. Dan akhirnya yang ketularan tuh lebih dikit, seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu tuh kayaknya namanya herd immunity. Lanjut. Ini ada buku, e-book gitulah. Yang tadi tuh aku ambil gerakan-gerakan olahraga, itu tuh dari yang buku yang sebelah kiri yang warna biru. Isoman atau Isomantau, itu tuh dari RSCM FKUI. Nah, yang kanan tuh ada buku diari panduan isolasi mandiri pada anak. Nanti kalau mau bisa di-share, aku akan minta tolong di-share. Kalian sebenarnya yang penting baca 2 buku ini. 2 buku ini sudah dikemas mudah dibaca untuk masyarakat awam dan memang gambarnya pun interaktif seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, terus kan tadi kapan ya harus ke rumah sakit? Tadi kan udah jelas tuh kalau misalkan sesak nafas, penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan nggak ada kondisi kayak gitu, ada kondisi yang lain tuh sebenarnya gimana sih? Misalkan anak-anak
kan sebenarnya anak-anak tuh ada yang rutin ya, misalkan imunisasi, terus dan lain sebagainya. Cuma kan itu nggak disaranin ya, kita saranin untuk ditunda dulu selama 2 minggu. Cuma ada kondisi gawat darurat gitu kan, misalkan kalau emang pasiennya demam tinggi udah 3 hari, atau tiba-tiba diare, atau muntah, terus tiba-tiba sesek, nggak mau makan, nggak mau minum, perdarahan, terus bentol kemerahan seluruh tubuh, terus atau enggak kejang 2 kali, terus penurunan kesadaran, itu bawa aja. Terus, eee, untuk orang-orang dengan sakit kulit, itu ternyata ada, apa namanya, kegawat daruratannya tuh ada. Contohnya, misalkan kalau ada ruam atau bercak kulit disertai dengan nyeri, terus infeksi kelamin, terus ada lepuh-lepuh, itu luas. Terus ada biduran atau kaligata, kalian tahu nggak sih yang gatel-gatel, kayak habis makan obat, makan apa, tahu-tahu gatel. Nah, tapi itu kalau dicurigain sama, alergi obat atau emang ruam kulit yang, luas gitu. Nah, kalau misalkan untuk sekedar kontrol atau mungkin penyakit-penyakit yang ringan, kalau kalian ada atau ada seseorang ya, demamnya, batuk, nyeri tenggorokan, mending ditunda dulu aja, ya. Ini aku ambil dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit, Kelamin Indonesia. Lanjut. Terus kalau ke psikiater, psikiater itu dokter spesialis kejiwaan. Itu sebaiknya ditunda dulu, kecuali ada pikiran ingin bunuh diri, atau perilaku kekerasan yang membahayakan, atau perilaku emosi yang tidak terkontrol. Nah, kalau misalkan kalian ada merasa kurang kurang nyaman ya, atau bagaimana lah gitu, mungkin nggak nyaman pada diri sendiri, mungkin bisa dilakukan manajemen stres terlebih dahulu, terus relaksasi, atau curhat sama orang yang tepat, ya. Terus ini juga psikolog, ya, sebelahnya itu psikolog, terus apa sih kegawatan daruratnya, contohnya misalkan self-harm, melukai diri sendiri, terus mencoba bunuh diri, terus kehilangan kendali, terus susah tidur seenggaknya 3 hari gitu, atau merasa depresif gitu ya. Kalau misalkan untuk sekedar pemeriksaan psikotes sebaiknya ditunda dulu ya. Nah, cuman ini aku ambil dari Sekretariat IPK, Ikatan Psikolog Klinis, itu mereka bisa menyediakan konsultasi online atau sebenarnya sekarang ada juga di telemedicine untuk konsultasi online seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya ke spesialis kandungan karena memang cukup banyak ya concern terhadap ibu hamil, kalau misalkan ada kondisi misalkan pasiennya muntah-muntah hebat, kayak misalkan kalau hamil muda kan suka muntah-muntah hebat, itu segera bawa aja, atau misalkan perdarahan, atau perutnya udah mulai kencang-kencang, kontraksi perut yang hebat, terus pecah ketuban, atau tekanan darahnya tinggi, nyeri kepala, atau si ibu hamil itu udah nggak ngerasain janinnya bergerak, atau si ibunya kejang, itu bawa. Terus kalau ke THT, misalkan ada orang mimisan nggak berhenti-berhenti, terus dari kupingnya keluar cairan. Terus misalkan, biasanya pada anak kecil, ada benda asing, misalnya dia masukin apalah mainan gitu kecil-kecil butiran-butiran terus nyangkut, nggak bisa keluar, itu bawa aja. Terus trauma pada wajah, misalkan kecelakaan, terus pendengaran tiba-tiba hilang, terus sakit telinga yang berat disertai dengan pilek, terus nyeri wajah, atau enggak di sini tuh bengkak, abses kita bilangnya, bengkak karena infeksi yang emang di daerah leher. Lanjut. Ini untuk ke BTKV atau bedah dada, bedah toraks, itu tunda juga kecuali misalkan akses cuci darahnya macet, atau perdarahan, atau nyeri dada, gitu ya. Terus tunda ke spesialis mata juga, kecuali buram mendadak, terus abis matanya kena cairan, entah kimia, atau misalkan benda tumpul, dan lain sebagainya. Terus matanya jadi merah, terus nyeri sekali di bagian mata. Ya, lanjut. Ini juga ke dokter gigi, kita sekarang beberapa praktek gigi itu juga tidak mau melakukan tindakan, gitu ya, untuk meminimalisir penularan untuk saat-saat seperti ini. Jadi sebaiknya juga ditunda kecuali memang ada nyeri yang tidak tertahankan, atau gusinya tuh bengkak, atau perdarahan, atau memang ya karena ada trauma atau kecelakaan.
Terus ke urologi, urologi itu dokter yang menangani spesialisasi di saluran kemih ya, saluran pipis ya. Itu ditunda juga kecuali pasiennya nggak bisa pipis tiba-tiba. Nggak pipis atau emang nggak pengen pipis gitu ya. Atau pipisnya warna merah, atau nyeri pinggang, atau ereksi yang terus-menerus, terus nyeri yang hebat pada kantung zakar, itu segera bawa aja. Lanjut, ke dokter spesialis jantung juga ditunda kecuali ada sesak, nyeri dada, terus nggak bisa tidur kalau misalkan rebahan. Jadi misalkan kalau tidur tuh harus pakai 2 bantal baru bisa tidur. Nah, itu juga lebih baik dibawa aja. Atau nyeri di bagian leher atau punggung yang menjalar, terus batuk yang disertai dahaknya tuh warna pink, atau mual, muntah, dan keringat dingin. Begitu pula ke dokter spesialis syaraf, ditunda kecuali ada nyeri hebat yang tidak membaik dengan obat-obatan yang sudah dibeli bebas. Terus tiba-tiba lumpuh, terus tiba-tiba pusing muter, terus tiba-tiba muntah, kejang, penurunan kesadaran, atau sulit bicara atau pelo. Lanjut. Ini adalah cara cuci tangan ya, ada 7 langkah, ada basahi tangan, terus gunakan sabun, gosok telapak tangan, bersihkan sela-sela jari, jangan melewatkan kuku, bilas tangan, terus keringan tangan dengan tisu. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Oke, pastinya banyak pertanyaan, Dok. Cuman kita pull dulu ya di isi retro gitu. Oke, oke. Oke. Sebelum ke sesi Q&A, teman-teman, mungkin aku akan kasih jeda sebentar gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu nih ya, kita juga hari ini kerjasama dengan Halodoc gitu. Coba aku mau minta jempolnya teman-teman siapa yang sudah akrab menggunakan aplikasi atau website Halodoc. Mungkin bisa diangkat jempolnya, emotikonnya. Oke, mulai banyak ya. Oke, ternyata sangat familiar ya sepertinya teman-teman. Banyak yang udah familiar dengan Halodoc. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman belum familiar dengan Halodoc, mungkin sebelum nanti Dokter Nindi melanjutkan menjawab pertanyaan teman-teman, nanti mungkin aku akan kasih kesempatan dulu untuk Kak Giovanni, perwakilan dari Halodoc untuk menjelaskan Halodoc. Halo Kak Gio. Halo, selamat malam. Selamat Suara malam. jelas ya? Iya. Oke. Oke, Oke. mungkin boleh langsung dimulai. Oke. Halo teman-teman, masih pada semangat kan ya untuk melanjutkan sesinya? Oke, jadi mungkin aku mau cerita sedikit nih mengenai Halodoc. Tadi kan udah sempat banyak nih ya yang sebut atau yang mention kalau misalnya udah kenal atau pernah dengar lah tentang Halodoc. Makasih banyak gitu. Mungkin boleh next slide. Nah, sebetulnya satu slide ini yang menggambarkan kenapa sih sebetulnya Halodoc itu hadir di Indonesia dan sekarang mungkin udah jadi platform tech health nomor 1 di Indonesia gitu ya. Tadi dokter Indi kan sempat bilang kalau misalnya sebetulnya jumlah dokter di Indonesia itu per tahun 2018 ya datanya, karena kita belum punya data yang terbaru nih kebetulan, kita cuma punya sayangnya 4 dokter aja untuk mengatasi 10.000 populasi di Indonesia gitu ya. Tentunya jomplang banget nih sama negara tetangga deh, Singapura. Siapa nih yang udah sering ke Singapura? Di Singapura itu ada 23 dokter untuk melayani 10.000 masyarakat gitu. Bukan cuma masalah jumlah dokter aja yang ada di Indonesia, tapi kita lihat juga bentuk negara kita yang kepulauan ini kan, makanya banyak sekali pantai-pantai yang indah gitu ya. Tapi hal itu juga yang menjadikan kita tuh memiliki tantangan gitu untuk memberikan akses kesehatan tuh yang lebih merata. Karena tentu aja teman-teman yang mungkin ada di luar Pulau Jawa tidak memiliki akses yang segampang, seenak yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang di Jakarta sendiri tuh mungkin juga siapa nih yang pernah ngalamin?
Kalau misalnya habis ke rumah sakit tuh habis waktunya udah setengah hari sendiri aja gitu. Itu salah satunya. Karena macet, belum lagi nunggu di rumah sakitnya, nunggu bayarnya, nunggu obatnya gitu ya. Terus yang terakhir tuh sebetulnya adalah kita nggak punya data medis tuh yang bisa kita akses kapan aja. Karena kadang kita ke rumah sakit A, terus tiba-tiba di lain waktu kita ada sakit yang lain, kita ke rumah sakit B, dan kita nggak punya data medis ketika kita ada di rumah sakit A sebelumnya, gitu. Next-nya boleh? Nah, itu dia yang menjadikan kita, kenapa sih Halodoc tuh diluncurin gitu? Kenapa sih di tahun 2016 tuh akhirnya kita ada nih Indonesia mengenal suatu platform kesehatan yang namanya Halodoc. Tujuannya tuh adalah itu. Sebetulnya kita mau membantu mengatasi tantangan-tantangan yang tadi udah aku sebutkan sebelumnya gitu. Mimpi kita sebetulnya cuma satu, yaitu adalah menyederhanakan akses kesehatan melalui teknologi. Next, boleh? Oke, jadi sebenarnya Halodoc tuh ngapain sih? Apa sih sebenarnya Halodoc gitu ya? Mungkin kalau teman-teman gampangnya, kalau yang udah kenal handphone Android atau handphone Apple gitu ya, tinggal search aja di Google Play Store atau di App Store, ketik Halodoc, pasti nanti ketemu. Ya, kita itu adalah bisa disebut aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatannya apa nih yang ngebedain kita sebetulnya sama yang lain? Sebetulnya ada 3 gitu ya. Halodoc ini salah satu aplikasi yang istilahnya mengkoneksikan tiga stakeholder utama di sektor kesehatan, yaitu pertama pasien, tentunya kita nih ya, orang-orang yang sakit, keluarga orang-orang yang sakit gitu ya, dengan yang ngebayar itu siapa? Kebanyakan mungkin asuransi, kalau mama papahnya kerja pasti masih di cover sama asuransi pekerjaan, atau mungkin kalau kalian udah ada yang kerja, mungkin dari perusahaannya juga ada program tersendiri dengan Halodoc gitu. Dan yang terakhir adalah providers ini siapa? Intinya semua orang yang bekerja di bidang kesehatan kayak dokter Nindi ya, terus ada rumah sakit, dan juga tentunya apotek tempat kita beli obat gitu. Next, boleh? Nah, sebetulnya apa sih yang istilahnya bikin kita yang kerja di Halodoc, aku, Dokter Nindi gitu ya, bisa istilahnya berbangga hati saat ini. Pertama, ini kalau dilihat di sebelah kiri adalah data yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan mengenai konsentrasi atau kayak kebanyakan dokter nih adanya di mana gitu. Yang pink itu dokter umum gitu ya, dan yang yang warna titiknya yang agak merah itu adalah dokter spesialis. Dan kelihatan di sini kalau misalnya dokter-dokter itu kebanyakan terkonsentrasi Jawa dan Sumatera gitu. Next, boleh? Nah, setelah dengan Halodoc dan kemudahan yang kita berikan melalui handphone aja gitu, kira-kira kurang lebih tuh sekarang dengan akses konsultasi online itu jadi banyak banget orang di berbagai daerah yang bisa menikmati nih akses kesehatan. Jadi udah bisa langsung nih konsultasi sama dokter Indi kalau misalnya ada apa-apa cuma lewat handphone gitu. Next ya boleh. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kalian lakuin pakai Halodoc tuh apa aja gitu kan pertanyaannya. Semua bisa. Pertama, mau chat dokter bisa, mau pesan obat bisa, nggak cuma obat ya, misalnya vitaminnya habis, atau sunscreen-nya habis gitu kan, atau hand body lotion-nya habis, itu juga bisa beli di platform kita. Dan sebetulnya kenapa kita nggak beli di e-commerce aja khususnya buat obat ya, karena semua yang kita kerjasama di platform kita itu apotek berlisensi, jadi obat nggak ada istilahnya obat palsu gitu ya. Selanjutnya apa? Tentunya di masa pandemi yang sekarang kan kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa ya, semua orang harus istilahnya dipaksa nih untuk berubah. Maka itu juga sebenarnya kita punya layanan baru, ada COVID-19 test gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah belum nih tes antigen di drive-thru kita yang nggak perlu turun dari kendaraan, bisa pakai motor, bisa pakai mobil gitu ya. Terus tentunya juga kita sekarang juga memfasilitasi untuk vaksin massal gratis untuk COVID-19, kita udah bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya.
Selanjutnya kalau misalnya tadi Dokter Nindi kan udah mention ya, kalau misalnya kalau bisa nggak terlalu ke rumah sakit ketemu dokter langsung ya kalau bisa jangan gitu. Cuma mungkin ada masa-masa kayak misalnya ada kedaruratan gitu yang tadi dokter sebut dan mau visit rumah sakit, dari aplikasi kita juga bisa buat janji gitu. Dan terakhir adalah kalian kalau misalnya perlu tes kesehatan tapi khawatir untuk keluar dan ketemu ke tempat lab dan dengan ketemu banyak orang, di kita tuh ada layanan yang namanya petugasnya datang ke rumah. Tapi saat ini khususnya hanya bisa di daerah Jakarta aja gitu ya. Nah, selain layanan tadi, banyak banget fitur-fitur gratis yang bisa juga teman-teman nikmatin. Yang pertama itu link asuransi. Jadi, apa sih maksudnya link asuransi? Jadi sebetulnya kita Halodoc ini juga bekerja sama dengan pemain-pemain asuransi. Jadi kalau misalnya ibu atau ayah punya asuransi di kantor, ada kemungkinan tuh asuransinya udah kerja sama Halodoc. Jadi apapun yang mereka lakukan di dalam aplikasi itu gratis gitu. Yang kedua adalah health articles. Sekarang kan kita sebagai generasi muda, apalagi kalian gitu ya, nanti kan tentunya harus lebih bijak menanggapi sebetulnya mana sih yang benar informasinya, apalagi yang sekarang COVID variannya udah bukan Delta lagi, udah banyak tuh ya, yang tadi dijelasin sama Dokter Nindi. Nah, sebetulnya sumber terpercaya di mana sih untuk cari tahu sebetulnya ini adalah informasi benar atau enggak. Salah satunya bisa dari Halodoc karena kita punya artikel kesehatan yang direview langsung sama dokter gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar siapa aja bisa nulis gitu, karena pasti terverifikasi secara ilmiah dan secara medis gitu. Yang terakhir juga nih, sekarang kan kita semua harus menjaga kesehatan gitu ya. Kita harus rajin-rajin minum vitamin. Cuma kan kadang suka lupa tuh ya. Tadi udah minum belum ya vitamin C-nya gitu. Kita di sini ada fitur juga yang namanya pengingat obat. Jadi teman-teman tuh bisa masukin tiap hari harus konsumsi suplemen atau obat apa di dalam aplikasi kita. Nanti mereka bisa ngingetin setiap waktunya udah deket gitu. Yang ini khusus buat perempuan nih. Di sini kan kayaknya banyak nih ya cewek-cewek nih di ruangan ini gitu. Kita punya yang namanya period tracker atau kalender menstruasi. Karena sebagai perempuan itu penting sekali untuk kita mencatat kapan sih waktu-waktu kita sedang datang bulan gitu. Karena banyak sekali ternyata yang bisa dokter ketahui dari hasil cek menstruasi kita, lancar atau enggak dan sebagainya. Next boleh. Nah, ini kurang lebih hanya highlight dari sebetulnya apa yang sudah Halodoc capai hingga hari ini gitu ya. Dan tentunya tidak lepas semuanya dari support dari banyak stakeholders termasuk dari pemerintah dan juga asosiasi profesi. Next boleh. Nah, sebetulnya apa sih peningkatan Halodoc gitu ya di tahun 2021 ini? Yang pertama itu Halodoc tuh merupakan aplikasi yang di-download paling banyak di antara aplikasi yang lain gitu. Dan yang membanggakan lagi baru-baru ini banget nih, sebetulnya di App Store pertama kalinya Halodoc di atasnya Netflix dan Gojek dalam segi apps yang paling sering di-download untuk para pengguna iOS gitu ya. Ini baru kita dapetin di minggu ini juga gitu. Jadi memang kelihatan banget kalau misalnya pandemi ini benar-benar ngerubah banget ya. Ngerubah banget kehidupan kita. Tadinya sukanya kaum rebahan gitu kan, nonton Netflix, GrabFood gitu kan, atau GoFood. Sekarang jadi makin sadar kalau misalnya kesehatan itu penting juga untuk terus-terusan kita jaga gitu. Next. Nah, ini lebih kepada sebenarnya Halodoc nih ngapain aja sih selama pandemi gitu ya. Karena kan semua orang susah lah istilahnya di masa pandemi, kita nggak bisa ketemu teman, rumah sakit semua penuh, apa aja sebetulnya kontribusi kita atau kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin untuk membantuin ini semua. Pertama banget nih timnya Dokter Indi tuh udah ngebantuin kita mengadakan istilahnya webinar kayak gini, tapi kepada semua dokter. Kita ngundang dokter dari Cina yang memang pertama kali kan case terkait COVID ada dari mereka ya. Untuk kita di dokter di Indonesia ini bisa belajar kira-kira apa sih yang mereka bisa share dokter-dokter yang sebelumnya udah berkaitan atau berhubungan lebih dulu nih dengan virusnya, bisa share apa nih ke dokter-dokter kita supaya kita jauh lebih well prepared gitu. Yang kedua adalah
dulu kan sempat heboh ya di awal-awal tuh, aduh kena nggak ya COVID gitu. Nah makanya kita launching juga chatbot, di mana kalau misalnya teman-teman buka tuh bisa ngecek nih kira-kira potensi risiko kita kena COVID, waktu transmisinya bagaimana berdasarkan kayak aktivitas-aktivitas kita belakangan. Yang ketiga juga kita istilahnya ditunjuk lah sama Kementerian Kesehatan untuk bantuin mereka dari sisi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait COVID ini gitu. Makanya sekarang kita juga ngobrol sama teman-teman, ini bagian dari peranan kita gitu sebagai official partnernya Kemenkes. Dan yang keempat juga adalah pertama kalinya nih kita bawa drive-thru untuk waktu itu masih rapid test ya. Pertama kali ingat kan kalau misalnya sekarang dulu PCR mah belum semurah, belum sebanyak sekarang gitu kan. Jadi kita mulai waktu itu rapid test, kita kasih rapid test gratis barengan sama Gojek, dan itu secara drive-thru, jadi semuanya lebih aman gitu ya, nggak ada terlalu banyak kontak dengan yang lain. Terus yang selanjutnya kita melihat kebutuhannya, oh ternyata tes COVID nih beneran orang butuh, karena waktu awal-awal bingung mau tes COVID di mana gitu kan selain ke rumah sakit. Akhirnya kita bikin juga solusi, teman-teman sekarang kalau misalnya buka aplikasi Halodoc, bisa langsung cari deh tuh tes COVID terdekat di rumahnya atau di lokasinya tuh di mana. Ada yang di drive-thru kita, ada juga yang datang ke klinik atau rumah sakit, semua lengkap bisa dilihat gitu. Selanjutnya ini adalah sesuatu yang juga kita temukan selama pandemi waktu awal-awal, dulu namanya lockdown ya, dulu namanya PSBB, dan orang-orang pertama kalinya dilarang nggak boleh ke kantor, pertama kalinya dilarang nggak boleh ketemuan satu sama lain, stres gitu kan, bingung mau gimana, ngobrol susah gitu kan, kangen sama teman, kangen sama pacarnya gitu kan. Nah akhirnya kita juga on board lagi tambahan 200 psikologi. Jadi sekarang teman-teman gak cuma bisa chat sama dokter, tapi chat sama psikolog ataupun psikiater juga bisa gitu. Yang selanjutnya kita nggak cuma mikirin adalah kebutuhan teman-teman aja, tapi teman-teman kan salah satunya juga punya peliharaan gitu ya, dan kadang banyak banget kasus-kasus di mana peliharaannya jadi terbengkalai karena bingung, pet shop tutup, dokter hewan juga tutup gitu. Akhirnya kita juga launch dokter hewan ke dalam platform kita. Bahkan sekarang teman-teman kalau mau beli kebutuhan untuk peliharaan kayak makanan kucing, makanan anjing, semua bisa di aplikasi juga. Terakhir adalah kita buka drive-thru COVID, vaksin COVID mulai dari bulan Maret, dan sekarang udah alhamdulillah banyak banget yang gabung bersama Halodoc untuk memastikan kalau misalnya pendaftaran tuh bisa via teknologi aja lagi gitu, supaya nggak lagi kita ngantri-ngantri panjang-panjang gitu kan. Dan yang terakhir adalah kita juga monitor chatbot untuk ada reaksi atau gejala setelah imunisasi gitu. Next boleh. Nah ini kurang lebih pencapaian kita vaksin. Jadi sekarang kita udah ada untuk yang khusus pos pelayanan yang kita buka sendiri gitu ya, yang alhamdulillah dikunjungin sama Pak Presiden, sama Pak Menteri Kesehatan gitu. Ada di 10 vaksinasi, di 10 lokasi dan di 8 kota, tapi kita juga nggak cuma buka sendiri karena kita yakin kalau misalnya mau berhasil vaksinasinya harus rame-rame dong gitu kan. Jadinya kita juga bantu fasilitas-fasilitas kesehatan kayak puskesmas. Jadi teman-teman sekarang bisa booking vaksin di puskesmas via Halodoc juga. Dan kurang lebih udah ada 100 fasilitas kesehatan yang bergabung di platform Halodoc, sehingga totalnya tuh sampai sekarang kita bisa bantu 250.000 orang tuh dapat vaksin via Halodoc. Terakhir, ini slide terakhir aku janji. Next boleh kan? Oke, ini yang terbaru mungkin teman-teman udah sering lihat nih di TikTok gitu ya, atau di Instagram orang-orang tuh dapat obat COVID tuh gratis gitu. Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kita juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang teman-teman tuh kalau selama terdaftar di database Kementerian Kesehatan dan memang amit-amit gitu ya positif, bisa konsultasi melalui aplikasi Halodoc, dan juga nanti obatnya akan dikirim gratis dari Kimia Farma melalui Si Cepat.
Oke, iya. Iya. I think itu aja sih penjelasan mengenai Halodoc. Semoga apa yang kita udah kontribusikan, apa informasi atau tadi pengetahuan yang dibagiin sama Dokter Indi juga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Baik, terima kasih Kak Gio. Nah, teman-teman kita dapat paket lengkap ya hari ini ya. Kita dapat penjelasan secara medis, juga penjelasan secara teknis gitu ya. Nah, dan kita harus bisa maksimalkan layanan dari Halodoc juga gitu. Nah, eh, aku mungkin boleh minta bantuan untuk Arifa untuk tampilkan isi retronya. Sembari aku juga mengundang kembali Kak Gio dan Dr. Nindi untuk bantu jawab ya pertanyaan dari teman-teman. Kita akan lihat jawaban-jawaban teratas gitu ya. Oke. Oke, ini ternyata sudah difilter ya. Ada yang dapat thumbs up itu jawaban-jawaban yang teman-teman paling dukung ya untuk dijawab terlebih dahulu gitu. Karena waktunya terbatas, mungkin kita akan batasin ya teman-teman gitu. Yang pertama ini ya, di sini anonimus semua. Gimana caranya agar masyarakat dapat patuh terhadap protokol kesehatan dan tidak menganggap enteng vaksin? Soalnya banyak di sekitar saya yang sangat tidak ingin divaksin dengan berbagai alasan. Salah satunya tidak percaya COVID. Itu ada gitu ya, dan juga takut dengan berita simpang siur mengenai vaksin gitu. Nah, mungkin siapa nih yang mau jawab duluan? Dr. Nindi, silakan. Oke, makasih atas pertanyaannya dan makasih Mas Yendi. Jadi, ya memang itu agak-agak membutuhkan art ya, atau kesenian tersendiri dalam memberikan edukasi dan memang sejujurnya, memberitahu keluarga sendiri itu terkadang sulit, ya. Apalagi kalau misalkan yang kita beritahu tuh orang yang lebih tua dari kita gitu kan. Mau kita kasih tahu yang benar tapi ke orang tua gitu ya, kadang kan agak-agak sulit gitu ya. Jadi mungkin gimana cara pendekatannya aja gitu. Jadi mungkin tapi otomatis dari kitanya sendiri tuh harus mendapatkan sumber yang reliable. Contohnya kan kayak, kita tuh adalah artikel kesehatan, di Halodoc juga bisa cari gitu kan. Sebenarnya vaksin tuh apa sih gitu kan. Nah, yang penting kita harus pahami dulu yang mau kita kasih tahu gitu kan, kitanya lah ya gitu. Oh, vaksin tuh sebenarnya gini ya, prokes tuh sebenarnya gini, kenapa sih kita mesti patuh? Baru nanti kita coba cari waktunya yang enak. Misalkan lagi duduk-duduk, minum teh di depan gitu kan, di teras gitu kan, habis ngomongin apa gitu kan, "Eh, Pa, Bapak," atau istilah manggilnya apalah ya gitu, coba deh gini-gini, pokoknya masuknya alus lah gitu. Mungkin tuh bisa dicoba tuh kayak gitu ya. Terus kalau misalkan, udah masuk nih topiknya, nah baru tuh kita coba, "Iya soalnya aku baca nih di Halodoc, soalnya tuh ada kayak gini 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 gini, ternyata tuh vaksin tuh guna loh ya ternyata," gitu-gitu. Mungkin bisa dicoba pendekatan-pendekatan yang lain, seperti itu contohnya. Mungkin aku mau nambahin Dokter Nindi tadi satu ya. Boleh, Di sini silakan Mbak. ya, masalahnya itu mengenai kadang banyak banget hoax-hoax, bingung gitu kan cari informasinya gitu, dan itu kan udah berseliweran di WhatsApp grup ya, kayaknya di grup keluarga lah, di forward siapa gitu kan. Mungkin yang paling apa ya, yang paling bisa membantu setiap memang ada hoax di grup keluarga atau hoax yang dilontarkan aja gitu sama anggota keluarga bisa teman-teman nih kan udah pada pinter pakai internet ya, udah pada lebih ngerti cara cek apa namanya di Google gitu, bisa memberikan pemahaman aja pertama untuk apa bisa menjawab kalau misalnya atau memberikan pengertian kalau misalnya itu hoax dengan alasan-alasan tertentu yang tadi sumbernya dokter ini bilang bisa dari Kemenkes, bisa dari webnya COVID gitu atau justru bisa dari Instagram sekarang banyak ya Dok ya, kayaknya dokter salep yang udah sering banget ngeluarin apa namanya jawaban atas informasi yang kira-kira kurang tepat dan beredar di masyarakat gitu. Ya, benar banget. Jadi mungkin bisa cross check dulu, beritanya valid nggak sih gitu, karena kadang berita WA tuh terlihat meyakinkan padahal enggak gitu ya. Gitu aja sih Mas kalau dari kita. Oke. Nah, sekedar informasi Dok, kalau teman-teman relawan di sini sebagian juga relawan edukator gitu. Jadi Hmm. pastikan teman-teman relawan edukator menguasai ya pengetahuan umumnya ya gitu. Jadi nanti kalau mengedukasi masyarakat, warga gitu, jadi kita bisa tahu caranya seperti apa. Terima kasih.
Terus kemudian ya, next ya, di sini, sorry, yang sebelah mana? Yang paling atas ya? Oh, bawahnya. Dok, apa penyebab imunitas tubuh kembali menurun ya usai menerima vaksin dosis kedua gitu? Karena saya sempat baca bahwa usai 6 bulan imunitas tubuh itu yang sudah divaksin akan kembali menurun sehingga diperlukan adanya vaksin dosis ketiga gitu. Terima kasih dok. Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya tuh kan memang dia tuh beberapa tipe vaksin itu ada kita bilang masanya mungkin ya. Contohnya kayak vaksin flu, vaksin influenza pada dewasa tuh sebenarnya di booster tuh setiap tahun. Atau misalkan contoh vaksin pada anak lah gitu, yang vaksin wajib tuh kan kadang ada yang harus di booster setelah sekian bulan atau mungkin sekian tahun gitu. Karena memang untuk dia tuh memang secara alamiah dia akan turun gitu kan. Tapi dia perlu di booster lagi supaya dia imunitasnya tuh tetap bagus, supaya tetap ada. Dan di satu sisi kalau seperti yang tadi udah dibahas di awal kayak ada contohnya di COVID lah ya gitu. Kita spesifikly ngomong COVID. Kan virusnya tuh bisa bermutasi gitu kan. Jadi mutasi variannya itu ada yang bisa dia tuh agak-agak lolos lah gitu. Jadi membuat efektivitas vaksinnya tuh mungkin jadi kurang untuk varian tertentu. Tapi vaksin itu sebenarnya tetap berguna untuk mengurangi keparahan dari si penyakitnya tersebut seperti itu. Baik, dari Kak Gio ada mau tambahan? Nggak cukup. Kalau Oke, terkait medis cukup ya. sudah. Oke, next ya. Yang paling atas ini, apakah vaksin Sinovac terbilang efektif untuk melawan varian Delta ini? Karena dari berita yang beredar belum ada hasil studi yang menyatakan tingkat efektivitas vaksin Sinovac terhadap varian Delta, gitu dok. Iya, memang kalau menurut publikasinya pun belum ada yang specifically menyebutkan bahwa ini tuh efektif untuk varian Delta gitu. Tapi kita tidak perlu fokus kepada situnya karena sebenarnya kan yang kita harapkan sekarang itu at least menghindari gejalanya tuh jadi berat kalau misalkan terinfeksi gitu loh. Jadi harapannya masih bisa dirawat di rumah atau isolasi mandiri atau mungkin malah nggak ada gejala gitu. Jadi memang tapi bukan berarti nggak efektif gitu. Kitanya aja yang belum tahu karena memang belum ada publikasi terkait itu gitu Mas Hendy. Baik, kita akan jawab 2 pertanyaan lagi ya. Terus kemudian ini kalau sudah ada mutasi protein itu hingga ada varian Delta, apakah dosis vaksin itu sendiri yang ada di Indonesia juga sudah disesuaikan atau ditambahkan dibandingkan varian sebelumnya? Oke, ini juga menarik banget. Nah, sejauh ini dari pemerintah Indonesia tuh belum ada aturan terkait itu karena memang makanya dia tuh kita tuh belum tahu apakah memang dengan menambahkan dosis itu akan menambahkan efektivitasnya. Bisa jadi belum tentu kita tambahin dosis efektivitasnya naik, itu belum tentu. Makanya dari pemerintah sendiri tuh belum ada. Cuman memang suntikan ketiga itu sudah disarankan tapi pertama untuk tenaga kesehatan dulu. Kenapa? Karena memang tenaga kesehatanlah yang terpaparnya paling sering seperti itu. Nah, untuk masyarakat umum pun belum ada terkait dosis ketiga seperti itu. Untuk sejauh ini belum direkomendasikan, tapi kan kita nggak tahu yang namanya ilmu itu kan berkembang. Kita nggak tahu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian mungkin apakah ada kebijakan baru atau tidak, itu kita lihat nanti aja gitu. Oke, baik, benar ya teman-teman ya. Terutama soal vaksin, teman-teman harus hati-hati ya untuk cari informasinya ya. Kalau bisa baca jurnal atau artikel ilmiah yang terpercaya seperti itu ya. Ini satu lagi, dok. Halo dok, ingin bertanya terkait dengan banyaknya pedagang makanan yang jarang menggunakan masker. Akan meningkatkan risiko kalau pedagang tersebut muncrat kalau ngomong dan masuk ke makanan kita. Itu gimana ya gitu ngomonginnya gitu ya? Oke. Iya, ini pertanyaan yang mungkin terdengar simpel, tapi ini cukup kegiatan sehari-hari kita ya, jajan ya sebenarnya ya.
Oke, jadi mungkin, sebisa mungkin mengurangi penularannya adalah gitu, yang jelas kita jaga jarak gitu. Jadi ketika abangnya lagi ngeracik makanan, mungkin kita bisa jauh-jauh dulu gitu kan. Terus nanti, misalkan, "Mas, kita mau pesen," gitu kan, agak-agak jauh gitu ya, mungkin agak teriak ya, "Mohon maaf aja ya." Terus habis itu nanti kalau udah tolong taruh di situ gitu kan. Terus kita taruh uangnya, kita mundur, masnya atau abangnya naruh makanan di situ, kita ambil gitu. Begitu pula dengan, apa namanya, kembaliannya dan segala macam, terus pulang. Misalkan kita pulang bawa apa nih, maksudnya bawa paket plastik kresek lah, atau mungkin kantong belanja lah. Nah, kita langsung, keluarkan itu dari si, tempatnya gitu. Kalau memang plastik kresek buang aja gitu kan. Kalau kita bisa desinfeksi luarnya, kita desinfeksi luarnya. Terus kita juga menyarankan untuk kalau bisa, kalau misalkan memungkinkan kita panasin dulu makanannya. Seperti itu, ya. Ya makanya kita sih untuk saat ini kita saranin untuk makan makanan yang emang bisa dipanasin gitu. Kecuali kalau mungkin sudah yakin ya gitu kan abangnya pasti pakai masker atau segala macam sih ya itu terserah, cuman ya kadang susah ya kalau minuman gimana ya, jadi mungkin untuk minuman dikurangin jajan dulu atau mungkin kalau beli di luar mungkin ya sudah ada kemasannya sehingga kita bisa, cuci dulu atau mungkin desinfeksi, bagian luarnya seperti itu. Baik. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah pilih-pilih tempat jajan ya mungkin ya Pilih-pilih gitu. tempat jajan, Baru bener. nanti oke. Oke, mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu gitu, jadi hanya itu yang coba bisa kita diskusikan hari ini gitu ya. Yang semoga nanti kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Nah, untuk sesi Q&A kita tutup, dan aku mungkin mau mempersilahkan untuk Dr. Dindi dan Kak Gio mungkin ada closing statement, silahkan disampaikan dari Dr. Dindi. Oke, makasih atas kesempatan untuk closing statement-nya. Sebenarnya intinya yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana cara kita, menjaga protokol kesehatan, karena kita kan udah tahu ya kalau untuk gejala-gejala yang kayak gimana. Jangan sampai ada titik lengah, karena titik lengah itu adalah, ketika di rumah lagi makan bareng, atau misalkan sekedar papasan, kadang kita nggak ngeh ya gitu, atau mungkin menerima tamu dari tetangga, atau mungkin keluarga yang dekat gitu. Kadang titik lengahnya di situ, jadi mungkin waspada, selama kita tahu, tanda bahayanya ketika seseorang, terinfeksi, lalu kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Tetap jaga imunitas, tetap jaga kesehatan, boleh mencari hiburan yang mungkin bisa di rumah aja, mungkin nonton TV atau mungkin dan lain sebagainya. Kalau butuh, konsultasi terkait medis, kalau misalkan masih bisa di rumah, lakukanlah di rumah melalui, dokter atau psikolog atau tenaga kesehatan yang bisa kita hubungi melalui telemedicine, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Nindi. Nah, sebelum ke closing statement Kak Gio, aku mau ngajak teman-teman nih, ada sedikit kuis yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur polling ya di masing-masing Zoom-nya teman-teman. Mungkin aku bisa dibantu dari kakak admin. Kang Tia, halo. Ya, apakah sudah masuk pollingnya? Sudah, oke. Oke. Sedang di polling ya. Ini baru, kalau sudah boleh teman-teman diklik jawaban-jawabannya yang teman-teman ketahui ya. Oke. Apakah bisa? Kalau bisa boleh kasih kode di chat. Oh, Oke, sudah bisa ya? Sudah masuk. Sudah mulai masuk. Oke, kita tunggu teman-teman. Ada 5 pertanyaan ya di situ. Teman-teman bisa jawab dengan klik polling-nya. Oke. Oke. Mas Dendi, Mbak dan Dokter Nindi itu juga bisa cek apa jawaban-jawabannya sudah lumayan ramai nih. Ih, udah pada hebat-hebat nih jawabannya.
Yang sudah Oke. teman-teman boleh dikasih kode ya di apa namanya di grup chatnya biar kita bisa lanjut. Oke. Kita tunggu sekitar 20 detik lagi ya. Oke, siap. Ya, jadi total 2 menit ya. Oke, masih lanjut, silakan. Oke, sudah banyak yang sudah. Mungkin kita Udah ya? hitung mundur ya. Oke, boleh 10, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, polling ditutup. Nah, mungkin bisa dibantu tampilkan di layar. Sudah? Apakah terlihat? Udah. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Berikut ini cara penularan COVID-19 kecuali A. Kontak dan transmisi droplet, B. Transmisi melalui udara, C. Transfusi darah, dan D. Transmisi permukaan yang terkontaminasi gitu. Oke, ini udah Dan pada benar nih, dan jawabannya adalah transfusi darah. Jadi kan seperti jawabannya adalah tadi yang ini udah 81% nih jawabnya benar nih. Jadi memang tadi aku pun tidak membahas bahwa penularan ini bisa melalui transfusi darah ya. Jadi yang A, B, dan yang D itu benar. Oke, selamat. Oke. Nah, pengetahuannya teman-teman udah bertambah ya. Terus ke pertanyaan kedua, pasien dengan acute respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis dan shock sepsis termasuk ke dalam gejala COVID-19. Apa? A. Gejala ringan, B. Gejala sedang, C. Gejala berat, dan D. Gejala kritis. Dan jawabannya adalah Nah, jadi masuknya gejala kritis gitu ya. Jadi ini berarti di atasnya berat lagi ya. Pokoknya kalau ingetnya aja, pokoknya bahasanya kalau udah susah itu udah semakin parah deh. Pokoknya intinya kayak gitu. Ini yang indikasi pasiennya untuk dirawat di ICU. Seperti itu. Lanjut. baik. Ke pertanyaan berikutnya. Pada kondisi apakah ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit? A. Demam suhu tubuh lebih dari 37,2 selama 3 hari. B. Tekanan darah tinggi dan nyeri kepala hebat. C. Kontrol rutin kandungan. Dan D. Janin dalam kandungan aktif bergerak. Dan jawabannya adalah Tekanan darah tinggi dan nyeri kepala hebat. Jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang terkecoh karena aku tulis suhunya ya 37,2. Jadi sebenarnya suhu normal itu dari 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau misalkan suhu tubuhnya 37,2 itu masih normal. Nah, untuk tanda bahayanya memang di sini saya tidak masukkan tanda-tanda yang mengarah ke COVID ya, tapi saya memasukkan tanda-tanda bahaya yang memang kehamilan secara general seperti itu ya. Di sini bisa dicek lagi untuk tanda bahayanya itu apa aja. Oke, lanjut. baik. Pertanyaan keempat, berikut ini yang harus dilakukan apabila orang serumah terinfeksi COVID-19 kecuali A. Anggota keluarga senantiasa memakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter dari pasien. B. Anggota keluarga yang berkontak erat dengan terkontaminasi positif tidak melaporkan diri ke FKTP. C. Bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien. Dan D. Membuka jendela rumah untuk sirkulasi. Dan jawabannya adalah Ya, D. harusnya melaporkan ya. Jadi ini udah pada bener nih, 80% udah bener dijago nih. Oke. Terus kemudian ini pertanyaan terakhir, betul ya? Oke, Bagaimana cara meningkatkan efektivitas masker? A. Rangkap masker medis dengan masker medis. B. Rangkap KN95 dengan masker medis. C. Rangkap KF94 masker kain. Dan D. Mengikat bagian pangkal tali masker bedah yang memasukkan celahnya ke sela masker. Oke, dan jawabannya Dan jawabannya adalah D.
Ya, bisa dilihat yang paling kanan itu diikat ujungnya terus celahnya dimasukin ke dalam kayak gitu deh. Udah pada keren nih teman-teman, semuanya udah pada jago. Berarti ya edukator Oke. juga udah lulus ya. Oke. Ini adalah Terima referensi-referensi yang kasih. tadi aku gunakan untuk di slide-slide aku tadi gitu. Oke, terima Baik. kasih banyak. Terima kasih Dokter Nindi. Nah, terus tadi kita langsung kembali lagi untuk dengerin closing statement dari Kak Gio. Oke, untuk closing statement-nya mungkin aku nggak terlalu panjang-panjang ya, tapi mungkin buat teman-teman ini pesannya lebih kepada jadi agen perubahan aja gitu untuk bantuin masyarakat, keluarga di sekitar untuk lebih fasih lagi menggunakan apa namanya solusi-solusi digital yang nggak perlu keluar dari rumah kalau memang masih bisa dimaksimalkan gitu sih. Sama yang pasti jangan lupa untuk vaksin kalau sudah bisa divaksin. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, itu aja ya. Terima kasih banyak Dokter Nindi dan Kak Gio. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Nah, karena banyak banget ya Oke. teman-teman, ada masih sekitar 280 partisipan yang join. Mungkin kita akan perwakilan aja ya, teman-teman di slide pertama aja mungkin yang difoto, kayak gitu. Mungkin aku boleh dibantu, Kang Tia? Boleh, boleh. Oke, boleh teman-teman yang kayaknya ngerasa feeling-feelingnya di slide pertama gitu ya, boleh di open apa namanya kameranya. Oke, kita foto dulu ya. Satu, oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Terima Baik, kasih teman-teman. terima kasih Kang Tia. Nah, dengan berakhirnya sesi foto, berakhir juga sesi sharing kita pada hari ini untuk membicarakan all about COVID-19 dan protokol kesehatan. Dan jangan lupa teman-teman untuk kepo-kepoin aplikasi dan websitenya Halodoc gitu ya, karena banyak sekali layanan yang bisa kita maksimalkan untuk memaksimalkan juga layanan warga bantu warga yang kita lakukan ini gitu ya. Harapannya apa yang kita lakukan dengan semangat kerelawanan ini bisa banyak bermanfaat untuk semuanya gitu. Terakhir terima kasih untuk Dokter Nindi dan Kak Gio. Semoga sukses buat aktivitas berikutnya kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita undur diri. Oh ya, jangan lupa isi absensi dan feedback teman-teman di bit.ly/fbrelawan2 gitu ya untuk sesi ini gitu. Terima kasih teman-teman. Nanti linknya juga akan kita sebarkan di grup ya gitu. Oke, terima kasih, itu aja dari aku mewakili teman-teman warga bantu warga dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah teknis ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas besok jam 8 pagi ya sampai jam 12 siang. Kita akan membicarakan tentang sorry sebentar, high class responses in crisis situation dan juga service excellence in crisis situation kayak gitu ya teman-teman. Dan pembicaranya pasti juga tidak kalah menarik dan inspiratif dan pasti informasinya sangat berguna bagi kegiatan kita. Itu aja teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi besok dan selamat istirahat. Selamat malam. Ya, terima Selamat kasih. malam. Terima kasih.